Bayangkan kalau hidupmu tiba-tiba direnggut. Bukan cuma kebebasan, tapi juga suara, pilihan, dan rasa aman. Di masa penjajahan Jepang di Indonesia, ada perempuan dan anak perempuan yang kehilangan masa depan mereka. Mereka dikenal sebagai Jugun Ianfu. Jugun Ianfu atau sering disebut comfort women adalah perempuan dan gadis yang dipaksa melayani tentara kekaisaran Jepang di tempat yang disebut comfort stations atau rumah bordil militer. Mereka bukan pekerja sukarela, mereka adalah korban penculikan, penipuan, dan paksaan. Korbannya sendiri berasal dari berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, Korea, Tiongkok, dan Filipina. Banyak dari mereka masih berusia sangat muda, bahkan belum memahami apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Sistem Jugun Ianfu dibentuk oleh militer Jepang dengan alasan menjaga moral dan disiplin tentara. Namun nyatanya, sistem ini adalah perbudakan seksual yang terorganisir. Para perempuan direkrut dengan berbagai cara. Ada yang ditipu dengan janji sekolah atau pekerjaan, ada yang diculik langsung dari rumah atau desa, dan ada juga yang dipaksa melalui ancaman dan kekerasan. Bahkan, sebagian perekrutan tersebut dibantu oleh perantara lokal. Setelah itu, para korban pun dibawa ke rumah bordil militer. Di tempat ini, mereka dipaksa melayani banyak tentara setiap hari. Para perempuan ini tidak memiliki kendali atas tubuh maupun hidup mereka sendiri, tidak diperbolehkan keluar, dan tidak punya hak untuk menolak permintaan tentara. Penolakan sering berujung pada kekerasan fisik, ancaman, bahkan penyiksaan. Banyak korban tetap dipaksa melayani meskipun sedang sakit, mengalami menstruasi, atau dalam kondisi luka. Mereka hidup di lingkungan yang sempit, kotor, dan rentan terhadap penyakit. Makanan yang diberikan pun sangat minim dengan pengawasan yang ketat. Bahkan, perawatan medis pun tidak ditujukan untuk kesejahteraan mereka, melainkan hanya untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Akibatnya, banyak korban menderita penyakit kelamin, gangguan kesehatan serius, serta komplikasi pada sistem reproduksi mereka. Penindasan ini meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam. Banyak korban Jugun Ianfu mengalami trauma seumur hidup. Mereka hidup dengan rasa takut dan cemas berlebihan, terutama ketika mereka mengingat masa lalu. Tidak sedikit yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD seperti mimpi buruk, kilas balik trauma, dan sulit tidur. Selain itu, banyak korban mengalami depresi berkepanjangan, merasa sedih, putus asa, dan kehilangan makna hidup. Dan yang paling menyedihkan adalah korban sering merasa malu dan bersalah, padahal mereka sama sekali tidak bersalah. Rasa percaya diri mereka hancur, dan kepercayaan terhadap orang lain pun perlahan hilang. Karena stigma dari masyarakat, banyak korban memilih menarik diri dan diam selama puluhan tahun menyimpan luka itu sendiri. Banyak dari mereka justru dikucilkan, dianggap membawa aib bagi keluarga dan lingkungan. Tidak sedikit juga masyarakat yang gagal memahami bahwa mereka adalah korban paksaan, bukan pelaku. Rasa takut dan malu membuat banyak korban tidak berani bersuara selama bertahun-tahun. Namun seiringnya waktu, masyarakat modern mulai lebih sadar akan hak asasi manusia dan mengakui bahwa Jugun Ianfu sebagai penyintas kejahatan perang. Kasus Jugun Ianfu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, mulai dari perbudakan seksual, penculikan dan penahanan paksa, kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis, hingga eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Para korban juga kehilangan hak atas kesehatan, kebebasan, martabat, dan hak untuk hidup aman tanpa penyiksaan. Nah, dari kisah Jugun Ianfu ini, kita belajar bahwa penjajahan tidak hanya merampas wilayah, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia. Kondisi korban Jugun Ianfu menunjukkan betapa dalam luka yang ditinggalkan kekerasan seksual. Mengingat kisah ini, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk berempati dan memastikan bahwa sejarah kelam seperti ini tidak akan terulang kembali. Karena setiap korban berhak atas keadilan, pengakuan, dan kemanusiaan.